Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan final project kami yaitu untuk matkul struktur data tentang pengelolaan produk yang ada di Alfamidi menggunakan sistem 3BST dan AVL. Kemudian di sini ada daftar isi, yang pertama ada nama kelompok yang pastinya, kemudian latar belakang dan manfaat program, kemudian penjelasan fitur, kemudian kode program yang digunakan, kemudian analisis fungsi pada program, kemudian output program, demo program, dan yang terakhir kesimpulan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nur Azri Kartini Putri dengan NPM 24081010 161. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fakir dengan NPM akhir 041. Perkenalkan, nama saya Novel Fernand Aguba dengan NPM akhir 222. Baik, yang pertama di sini adalah latar belakang dan manfaat. Nah, kenapa kami mengambil studi kasus ini dan untuk apa sih kegunaan dari program yang kami buat ini? Nah, alasan kami memilih studi kasus pengelolaan struktur yang ada di Alfamidi menggunakan sistem tree, AVL, dan BST. Yang pertama, AVL tree ini memastikan keseimbangan tree melalui operasi rotasi setelah operasi insert dan delete, dan juga menjamin kecepatan operasi. Kemudian untuk volume data besar, nah toko retail seperti Alfamidi ini memiliki ribuan jenis produk dengan data yang kompleks, kemudian akurasi dan kecepatan. Nah, di sini itu diperlukan sistem yang mampu melakukan pencarian cepat untuk pengecekan stok atau harga, penambahan produk baru, dan penghapusan produk kadaluarsa secara efisien. Kemudian solusinya yaitu menggunakan tree, yaitu binary search tree, yaitu BST, memungkinkan pencarian data dengan kompleksitas rata-rata yang jauh lebih cepat daripada pencarian linear. Kemudian yang terakhir, alasannya keseimbangan data yaitu AVL tree untuk mengatasi skenario terburuk BST di mana tree menjadi tidak seimbang atau mirip linked list. Nah, kemudian kami mengimplementasikan AVL tree. Kemudian untuk manfaat, nah manfaat dari program yang kami buat di sini yaitu yang pertama yang pastinya untuk mempermudah pengelolaan data produk secara terstruktur dan terurut. Kemudian mempercepat proses pencarian data produk berdasarkan ID, menjaga efisiensi sistem meskipun jumlah data terus bertambah, mengurangi kesalahan dalam pengelolaan data. Kemudian yang terakhir yaitu manfaatnya memberikan implementasi nyata konsep struktur data dalam dunia kerja. Kemudian next ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur apa aja sih yang kami gunakan pada program ini. Sini pertama kami menggunakan fitur tambah produk, yaitu fitur insert, fitur delete, fitur search, fitur view, dan yang terakhir fitur save and load. Fitur-fitur yang tersedia dirancang untuk mendukung operasi dasar dalam manajemen data yaitu create, read, update, dan delete. Lalu next, untuk kode program apa sih yang kami gunakan? Yang pertama-tama kode program yang kami gunakan pastinya kami menggunakan menggunakan library, dan kami menentukan bahasa apa yang akan kami gunakan untuk project ini. Lalu yang kedua itu suatu data atau struknya. Lalu yang selanjutnya fungsi AVL tree-nya, fungsi insert dan delete. Lalu yang kelima fungsi pencarian dan penampilan data. Yang keenam fungsi file handling. Dan terakhir ini fungsi menu dan menu program. Nah, di sini kita lanjut ke analisis program. Next, ke header dan constructor. Bagian program ini digunakan untuk menyiapkan library dan constructor yang dibutuhkan oleh program. Misalnya, library stdioh berfungsi untuk input dan output. Lalu untuk stdlib ini untuk fungsi umum seperti manajemen memori dan file. Lalu yang terakhir pada library string untuk pengelolaan string serta library math untuk operasi matematika.
Sedangkan konstanta, nama file BST dan nama file AVL itu digunakan sebagai penamaan file agar konsisten. Dan max string ini berfungsi membatasi panjang maksimum string yang digunakan sehingga program lebih aman. Next, pada program kode struct ini mendefinisikan struktur data yang digunakan dalam sistem, yaitu struktur tanggal untuk menyimpan informasi tanggal kadaluarsa yang terdiri dari hari, bulan, dan tahun, serta struktur produk node yang mempresentasikan data produk dalam bentuk node pohon. Misalnya informasi yang dalam ini meliputi seperti ID produk, nama produk, kategori, nama produsen, stok, tanggal kadaluarsa, dan harga jual. Di mana struktur ini juga memiliki pointer kanan kiri dan kanan untuk mendukung penggunaan struktur data binary search tree dan AVL tree. Next, untuk kode selanjutnya di sini kami menggunakan kode BST fungsi insert. Bagian program ini merupakan fungsi insert pada binary search tree yang digunakan untuk menambahkan data produk ke dalam pohon berdasarkan ID produk, di mana jika simpul masih kosong maka akan dibuat simpul baru. Jadi ID ini lebih kecil dari simpul saat ini, maka data dimasukkan ke subtree kiri. Jika lebih besar, maka data akan dimasukkan ke subtree kanan. Dan jika ID sudah ada, maka proses dibatalkan untuk mencegah duplikasi data. Next, untuk BST fungsi delete, bagian program ini merupakan fungsi delete pada binary search tree yang digunakan untuk menghapus data produk berdasarkan ID produk, di mana fungsi akan menelusur pohon hingga menemukan simpul yang sesuai. Kemudian menanganinya dengan 3 kondisi penghapusan, yaitu simpul tidak memiliki anak, simpul memiliki anak, dan simpul simpul memiliki anak atau simpul memiliki 2 anak. Dan yang terakhir, pada kasus 2 anak, data simpul akan digantikan dengan simpul pengganti. Biasanya ini simpul nilai terkecil dari subtree kanan sebelum dilakukan penghapusan lanjutan. Next, untuk AVL, fungsi insert pada program ini merupakan implementasi fungsi tambah produk AVL untuk menyisipkan data produk baru ke dalam struktur data AVL tree secara rekursif berdasarkan ID produk. Selain melakukan penyisipan standar seperti pada binary search tree atau menangani kondisi simpul kosong, nilai lebih kecil ke kiri atau nilai lebih besar akan ke kanan. Kode ini juga memiliki mekanisme penyeimbangan otomatis dengan memperbarui tinggi simpul dan menghitung faktor keseimbangannya. Jika terjadi keseimbangan setelah penyisipan atau faktor keseimbangan lebih dari 1 atau kurang dari -1, maka fungsi ini akan menjalankan operasi rotasi seperti rotasi kanan atau rotasi kiri untuk memastikan pohon agar tetap seimbang. Next, untuk fungsi AVL, fungsi delete dan balancing pada program ini merupakan fungsi hapus produk AVL yang menghapus simpul produk secara rekursif berdasarkan ID sambil menjaga keseimbangan pohon. Jika simpul yang dihapus memiliki 2 anak, nilainya akan digantikan oleh nilai minimum dari subpohon. Nah, nilai minimum ini dari subpohon kanan agar struktur datanya tetap valid. Setelah itu, setelah penghapusan, program memperbarui tinggi simpul dan melakukan rotasi otomatis. Seperti contohnya rotasi kanan atau rotasi kiri jika terdeteksi ketidakseimbangan, untuk memastikan efisiensi operasi pencarian data tetap optimal. Next, untuk kode AVL fungsi rotasi pada program ini merupakan implementasi fungsi rotasi pada AVL tree, yaitu rotasi kanan dan rotasi kiri yang berfungsi untuk menyeimbangkan kembali struktur pohon setelah operasi penyisipan atau penghapusan. Secara teknis, fungsi ini melakukan perubahan posisi antar simpul melalui manipulasi pointer. Contohnya seperti memindahkan subpohon kiri menjadi anak kanan dari simpul baru, atau sambil memperbarui data tinggi pada setiap simpul yang terdampak. Dengan melakukan rotasi ini, perbedaan tinggi antar pohon kiri dan kanan tetap terjaga dalam batas yang diizinkan. Lalu next, kode AVL pada fungsi helper. Program ini merupakan
rangkaian fungsi untuk mengelola pohon AVL yang mencakup operasi penghapusan simpul secara rekursif, mekanisme penyimbangan otomatis melalui rotasi kanan dan kiri, serta fungsi pendukung helper untuk menghitung tinggi dan faktor keseimbangan. Saat sebuah produk dihapus, program akan memastikan struktur tetap valid dengan mencari nilai pengganti yang sesuai dan memperbarui tinggi simpul untuk mendeteksi ketidakseimbangan. Jika ditemukan selisih tinggi yang melampaui batas, fungsi rotasi akan manipulasi pointer antar simpul berdasarkan perhitungan dari fungsi helper guna menjaga pohon tetap seimbang. Lalu selanjutnya, pada fungsi AVL fungsi helper, pada kode AVL fungsi helper yang B, pada program ini secara keseluruhan mengolah operasi pohon AVL yang mencakup penghapusan simpul, penyimbangan otomatis, dan fungsi pendukung pada data produk. Inti dari program ini adalah fungsi hapus produk AVL yang menghapus data secara rekursif dan menjaga integritas struktur pohon dengan mencari nilai pengganti minimum jika simpul memiliki dua anak. Keseimbangan pohon dijaga melalui fungsi rotasi kanan dan rotasi kiri yang dipicu secara otomatis. Jika selisih tinggi antar subpohon melampaui batas satu tingkat, untuk mendukung logika tersebut, program akan menggunakan berbagai fungsi helper seperti ambil tinggi dan ambil faktor keseimbangan untuk menghitung postur pohon. Lalu untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini untuk fungsi search. Nah, fungsi search di sini digunakan untuk BST dan juga FL. Nah, karena logikanya ini keduanya ini sama saja. Nah, jadi kami buat ini untuk fungsi search BST sendiri dan fungsi search AVL ini juga sendiri, maka akan terjadi pemborosan lain. Nah, jadi kami membuat menjadi satu fungsi yang bisa digunakan oleh BST dan juga AVL. Kemudian untuk fungsi view yang A, fungsi ini digunakan untuk menampilkan data seluruh produk secara berurutan berdasarkan struktur data binary tree, yaitu menggunakan penelusuran in order traversal. Kemudian ke fungsi view yang B, nah ini untuk menampilkan informasi spesifikasi lengkap dari satu produk tertentu ke layar dalam format daftar yang mendetail. Kemudian untuk fungsi visualisasi, di sini menampilkan struktur hierarki pohon atau tree secara visual di layar, lengkap dengan ID produk, serta informasi yang tinggi, simpul, dan faktor keseimbangan jika diperlukan. Nah, di sini untuk save file, fungsi ini digunakan untuk pastinya menyimpan seluruh data produk dari struktur pohon secara permanen ke dalam file eksternal melalui proses rekursif. Kemudian untuk load file, di sini digunakan untuk membaca data produk dari file eksternal dan memasukkannya kembali ke dalam struktur pohon BST atau AVL saat program dijalankan. Untuk menu, fungsi ini menampilkan menu utama saat program dijalankan. Jadi di sini kita bisa memilih opsi mana yang kita inginkan. Untuk main program, definisi dan tampilan awal. Nah, program ini merupakan aplikasi manajemen stok barang berbasis bahasa C yang menggunakan struktur data binary search tree dan AVL tree untuk menyimpan serta mengelola informasi produk secara terorganisir. Kemudian untuk main programnya yang case pertama, di sini case pertama pada fungsi utama main berfungsi untuk menerima input data produk baru dari pengguna dan menambahkannya ke dalam struktur pohon atau tree, baik menggunakan metode BST maupun AVL sesuai dengan pilihan awal yang ditentukan. Untuk case yang kedua, di sini berfungsi untuk menghapus data produk dari sistem berdasarkan ID yang diinputkan, baik melalui prosedur penghapusan BST maupun AVL. Kemudian case yang ketiga, di sini berfungsi untuk mencari produk berdasarkan ID dan menampilkan spesifikasi detailnya ke layar jika data tersebut ditemukan dalam tree. Untuk main program yang
Case 4 di sini berfungsi untuk menampilkan daftar seluruh produk yang tersimpan dalam tree secara terurut berdasarkan ID yang digunakan. Kemudian case yang kelima berfungsi untuk menampilkan representasi visual dari struktur hierarki pohon BST atau VL lengkap dengan informasi dan faktor keseimbangan. Kemudian yang case yang keenam di sini berfungsi untuk menyimpan seluruh data produk dari memori kembali ke dalam file eksternal secara permanen sebelum kembali ke menu utama. Untuk default, bagian ini menangani penutupan aplikasi secara keseluruhan, memastikan semua proses selesai dengan benar saat pengguna memilih opsi untuk keluar dari menu awal. Untuk output program, ini akan dilanjutkan oleh teman saya. sih, nanti cut aja yang ini. Aduh, ngedit, Re. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk output programnya, yaitu penjelasan hasil program yang akan dijalankan. Bisa di next. Di sini yaitu tampilan utamanya ketika program di run akan seperti ini. Kita bisa milih metode implementasi tree yang akan ingin kita gunakan. Pertama bisa BST atau yang kedua bisa AVL. Lalu ada opsi ketiga yaitu untuk keluar dari program. Nah, misal ketika kita memilih opsi 1 yaitu BST, program akan secara otomatis mengload data untuk BST-nya. Di sini karena pada awalnya data ini masih belum dibikin, jadi program akan secara otomatis membuat data produk BST untuk menyimpan data yang akan diinput nantinya. Lalu tampilan yang kedua yaitu sistem pengelolaan produk Alpha MIDI. Ya, kita kan tadi masuk ke BST, jadi untuk tampilan BST-nya seperti ini. Dan sama juga dengan AVL, sama seperti ini juga ada tambah produk atau insert, lalu delete, lalu search. Di sini search untuk menampilkan detail spesifikasi. Lalu yang keempat adalah view untuk menampilkan semua produk yang ada. Yang kelima visualisasi tree-nya. Dan yang keenam itu untuk keluar dari program BST dan menyimpan data secara permanen. Jadi ketika kita sudah menginputkan, kita harus menyimpan data secara permanen dulu di opsi 6. Kalau tidak disimpan maka program tidak akan tersave di data. Bisa di next. Kita masuk ke BST insert. Nah, sebelum dijalankan program datanya itu pada awalnya ada 10. Ada dengan ID 1001 23456 sampai 10. Lalu yang kedua ini di sini kita memasukkan opsi 1 yaitu insert. Lalu akan masuk seperti ini. Yang pertama ID produknya kita beri 101011. Lalu nama produknya itu Coca-Cola, kategorinya minuman, nama produsennya seperti ini, stok yaitu berupa angka yaitu 25. Lalu tanggal kedaluarsanya ada harus seperti ini, yaitu ada hari, lalu spasi bulan, spasi tahun, yaitu 12/10/2027. Untuk harganya yaitu harus angka, kita masukkan 5.000. Ini RP-nya ini sudah otomatis ada. Lalu setelah kita tekan enter akan otomatis muncul seperti ini, produk dengan ID 1011 berhasil ditambahkan. Berarti untuk produk ini, produk insert yang 1011 ini sudah sesuai ketentuan dan berhasil ditambahkan. Lalu setelah itu kita harus menyimpan data ini di opsi 6 agar data tersimpan ke .dat tadi, yaitu keluar seperti ini. Yang gambar ketiga akan keluar di nomor 11 yaitu 1011. Bisa di next. Di sini untuk BST delete-nya sebelum dijalankan kan tadi pada langkah terakhir kan dari 1011 sampai 1011 yang terbaru ini. Nah, di sini kita melakukan
proses delete, yaitu kita pilih opsi kedua, lalu kita tinggal masukkan ID produk yang akan dihapus. Kami memilih ID 1001. Setelah di enter, nah otomatis keluar apa kata-kata seperti ini, produk ID 1001 berhasil dihapus. Dan di gambar ketiga ini untuk datanya, data DAT-nya bisa dilihat 1001 sini udah tidak ada. Bisa dilanjut. Di sini untuk BSD search-nya, data yang ada pada DAT-nya kan seperti ini, masih sama seperti sebelumnya, yang 1001 itu sudah hilang. Lalu kita tinggal mencari, kita tinggal memilih opsi 3 jika ingin mencari produk. Kita tinggal masukkan saja, misal ID produk yang dicari itu 1001, maka akan keluar produk 1001 secara mendetail. Ada ID produk, nama produk, kategori, nama produsen, stok, tanggal kedaluarsa, dan juga harga jualnya. Bisa dilanjut. Di sini masuk ke view produk, yaitu opsi keempat. Di sini bedanya dari opsi ketiga tadi kan, opsi ketiga itu menampilkan detail secara spesifiknya. Di opsi keempat ini kita menampilkan seluruh produk yang ada. Tapi di sini ada perbedaan. Di sini hanya menampilkan ID nama produk, stok, kedaluarsa, dan juga harga jual saja. Bisa dilanjut. Nah, di sini untuk BSD view tree-nya atau visualisasi struktur hierarchy tree. Di sini sudah terlihat tree-nya seperti ini untuk BSD. Dari yang pertama root-nya yaitu 1002 hingga daun paling akhirnya 1011. Bisa dilanjut. Kita masuk ke AVL, yaitu pertama-tama sama seperti tadi, kita membuat datanya itu beda. Yang tadi data produk AVL.dat, sekarang data produk yang tadi itu data produk BST.dat, yang sekarang data produk AVL.dat. Nah, di sini terlihat datanya itu acak. Kenapa acak? Karena ketika kita tadi itu pada awalnya memilih AVL, itu secara otomatis datanya akan terbalancing sendiri. Jadi akan seperti ini. Lalu selanjutnya, misal kita pilih opsi 1 yaitu tambah produk. Kita masukkan ID produknya 2011, lalu nama produknya, dan seterusnya. Dan setelah dijalankan, kita lihat nomor 3 akan terjadi seperti ini. Nah, di gambar nomor 1 dan juga nomor 3, ini urutannya beda lagi karena terjadi balancing lagi. Bisa dilanjut. Ini kita masuk AVL delete-nya. Data yang gambar nomor 1 masih sama seperti sebelumnya. Lalu kita mencoba mendelete. Kita pilih opsi 2 sama seperti BSD tadi opsinya. Dan tampilannya juga sama, ID produk yang akan dihapus yang mana kita pilih 2004, yaitu yang atas sendiri ini. Nah, ketika berhasil dihapus, datanya akan otomatis terbalancing lagi. Jadi seperti pada gambar nomor 3. Bisa dilanjut. Di sini untuk search-nya sama seperti sebelumnya, kita tinggal mencari ID yang kita inginkan untuk lihat spesifikasi lebih rincinya. Bisa dilanjut. Di sini untuk tampilan semua produknya sama seperti sebelumnya, yaitu BST. Bisa dilanjut. Nah, di sini masuk ke AVL tree-nya, yaitu visualisasinya. Di sini terdapat keterangan lagi, yaitu pertama formatnya yaitu ada ID, yaitu ID ini. Lalu ada H atau height-nya, tinggi simpul dari leaf atau daun. Di sini itu tingginya, dan juga B atau balance faktornya. Bisa dilihat akarnya yang paling awal itu di
2005, dan juga daun ujungnya ada di 2011, 2008, 2006, 2003, 2001. Bisa di next. Nah, ini untuk opsi yang keenam, yaitu yang terakhir. Setelah kita melakukan pembaruan data seperti kita menambah atau menghapus datanya, kita harus memilih opsi 6 untuk menyimpan data tersebut secara permanen agar datanya tersimpan. Tapi jika kita close programnya secara langsung tanpa kita memilih opsi 6, data itu tidak akan tersimpan. Bisa di next. Baik, di sini untuk demo programnya kami akan mendemokan programnya, yaitu menggunakan VS Code. Langsung saja masuk ke VS Code-nya. Di sini terlihat bahwa programnya visualisasinya seperti ini. Ini saya taruh di sini. Nah, di sini saya coba jalankan programnya. Nah, akan berjalan seperti ini, sama seperti tadi di PPT. Misal kita memilih opsi pertama, yaitu BST. Nah, di sini datanya akan terload di data yang sudah ada, yaitu data produk bst.dat. Lalu kita masukkan misal opsi pertama, yaitu insert. Kita tinggal masukkan produknya, yaitu misal 1012. Tadi kan 1011 sudah, sekarang 1012. Lalu nama produknya misal minuman ya, minuman apa ya, aqua aja. Misal kita kasih aqua. Lalu lanjut, minumannya jenis minuman, kategorinya jenis minuman. Di sini sebenarnya nama produk ini harus lebih detail, misal aqua berapa mili gitu. Kita lanjut di nama produsennya, misal PT Aqua. Lalu untuk stoknya misal kita beri 20 saja. Lalu untuk tanggal kedaluarsanya bisa kita masukkan, dan harga jualnya kita beli mungkin 4.000 saja. Nah, produk 1012 berhasil ditambahkan. Nah, jika kita langsung keluar dari program ini 1012 ini tidak akan masuk. Nah, bisa kita lihat di sini ya, BSD ini ya. Ini masih belum masuk. Di sini masih 1002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, kita akan coba masukkan lagi di sini nomor 6. Secara otomatis akan langsung bertambah. Nah, di sini. Oke. Lalu selanjutnya kita coba hapus produknya. Misal kita hapus produk yang tadi aja, yang 1012. Kita tinggal ketikkan ID-nya saja. Kita enter. Lalu masih belum terhapus ini karena masih belum tersimpan. Kita klik nomor 6. Nah, secara otomatis terhapus. Tapi jika kita mencoba, sebentar, kita pilih ST. Misal kita mencoba menghapus produknya, lalu kita masukkan ID yang tidak ada, kan 1012 data tadi. Nah, akan keluar seperti ini. Produk ID 1012 tidak ditemukan. Lalu sama juga dengan opsi nomor 1, jika kita masukkan ID produknya bukan angka, nah akan langsung terjadi error seperti ini. Lalu minumannya, kategorinya ini tidak boleh ada spasi. Nah, akan terjadi error lagi. Nama produsen dan nama produknya juga harus tanpa spasi, dan untuk stoknya harus angka. Kalau nggak angka akan terjadi error. Nah, input tidak valid, silakan masuk angka. Seperti itu. Lalu lanjut ke search.
Di search ini sama seperti yang di PPT, tapi jika kita memasukkan sesuatu ID yang tidak ada di data, itu akan keluar seperti ini. Nah, yang 1012 tadi terjadi error, tapi dia itu masuk ke data. Jadi kita search keluar seperti ini. Lalu kita coba hapus dulu. Lalu kita save dulu, habis itu kita tampilkan lagi. Kita coba opsi keempat, yaitu untuk view semua produknya yang ada seperti ini. Nah, ini kan pasti sama seperti yang ini. 1, 2, 3, 4, 5 jualan 10, 11. Lalu untuk opsi nomor 5 yaitu visualisasi BSD-nya seperti ini. Nah, kita sekarang coba yang AVL. Untuk insert, delete, search itu sama semua. Kita coba view-nya. Nah, untuk view-nya dia itu urut, beda dengan di data.dat-nya. Di .dat-nya ini terjadi balancing, yaitu akan teracak seperti ini. 5, 2, 1, 3, 9, 7, 6, 8, 10, 11. Lalu kita coba untuk tampilan tree-nya terjadi seperti ini. Sama seperti yang sudah dijelaskan di PPT tadi. Nah, kita keluar, tentunya terjadi seperti ini, saving data dan produk berhasil disimpan ke file data produk avl.dat. Lalu kembali ke menu utama. Menu utama yaitu ke pilihan ini, pilihan metode implementasi tree-nya. Tadi kita sudah mencoba BSD, sudah mencoba AVL, dan sekarang kita tinggal keluar programnya, tinggal pilih opsi ketiga, dan program selesai jalankan. Dan data-data yang sudah dimasukkan dan sudah disimpan itu pasti sudah tersimpan di sini, di data ini. Ketika kita menjalankan lagi program tersebut, nah akan keluar seperti ini. Mana lagi? Oh ya, ini cuma masih ngeran saja, masih belum ngeload datanya. Tapi jika ketika kita milih opsi 1 atau 2, nah baru ini terjadi opsi load datanya. Nah, di sini terlihat kan sekalian, ketika kita memilih opsi kedua yaitu AVL, dia akan sekalian mengbalancing datanya. AVL balance rotasi kanan pada 2005, ini 2005 ini ke kanan, lalu 2002 itu ke kiri. Lalu untuk apa yang itu parentnya itu 2011. Lalu selanjutnya yaitu masuk ke keluar programnya. Nah, setelah itu bisa lanjut ke PPT kembali. Sekian dari demo kami. Mungkin bisa di next. Masuk ke kesimpulan, saya kembalikan ke moderator. Oke, untuk next di sini yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari final project kami di sini yaitu menunjukkan bahwa penerapan struktur data tree khususnya binary search tree atau BST dan AVL tree dapat digunakan secara efektif dalam pengelolaan data produk yang ada di Alfamidi. Nah, melalui implementasi BST, sistem mampu menyimpan dan mengelola data produk secara terstruktur berdasarkan kunci tertentu sehingga proses pencarian, penambahan, dan penghapusan data itu dapat dilakukan dengan lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan struktur data linear. Nah, namun BST di sini itu juga memiliki kelemahan ketika data yang dimasukkan itu tidak seimbang yang dapat menyebabkan performa itu menurun. Kemudian untuk mengatasi kelemahan tersebut,
Digunakanlah AVL3 sebagai pengembangan dari BST dengan mekanisme penyimbangan otomatis. Nah, AVL3 ini memastikan tinggi pohon tetap seimbang setelah proses insert dan delete, sehingga waktu akses data itu tetap optimal. Dengan demikian, penggunaan AVL3 memberikan performa yang lebih stabil dan konsisten dalam pengelolaan data produk dalam jumlah yang besar. Secara keseluruhan, sistem pengelolaan produk Alfamidi berbasis BST dan AVL3 ini membuktikan bahwa pemilihan struktur data yang tepat sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan kinerja sistem. Implementasi ini tidak hanya memperdalam pemahaman konsep struktur data tree, tetapi juga menunjukkan penerapannya secara nyata dalam permasalahan pengelolaan data pada sektor penjualan barang konsumen. Sekian presentasi final project dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.